Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, masih daripada kitab 2 Timotius. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, salah satu hobi saya adalah menonton sebuah pertandingan olahraga. Baik menonton pertandingan secara langsung maupun melalui layar televisi. Salah satu pengalaman terbaik yang paling berkesan dan masuk dalam core memori saya adalah ketika menonton pertandingan bulu tangkis di final Olimpiade tahun 2000. Atlet yang bermain pada saat itu adalah Chandra Wijaya dan Tony Gunawan. Pertandingan pada saat itu berjalan begitu tegang dan akhirnya diakhiri dengan sebuah kemenangan dan sejarah baru tertulis pada saat itu. Dan hal yang paling menggembirakan adalah ketika mereka berdua pada akhirnya menerima medali emas dari cabang olahraga bulu tangkis pria beregu. Dalam kitab 2 Timotius ini, Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat kepada Timotius yang memiliki kaitan dengan sebuah pertandingan olahraga. Paulus memberikan nasihat supaya Timotius bisa berjuang dalam pelayanannya dengan sebuah semangat seperti seorang olahragawan. Paulus berharap Timotius bisa berjuang dalam pelayanannya bagaikan olahragawan. Mari kita baca bersama-sama di 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Dari ayat yang sudah kita baca tadi, Paulus berharap Timotius bisa menjadi seorang juara dalam pertandingan imannya. Dan syarat terutama untuk bisa menjadi juara adalah bertanding menurut peraturan olahraga yang berlaku. Kita tahu bahwa setiap olahraga memiliki peraturan yang berbeda-beda satu sama lain saat pertandingan berlangsung. Akan tetapi ada satu peraturan yang sama di setiap cabang olahraga apapun. Peraturan tersebut adalah sportivitas. Setiap pemain diharapkan bermain secara sportif. Diharapkan pemain dapat bermain secara jujur, penuh dengan integritas, tidak berlaku curang. Itulah kenapa jika dia bisa melakukannya, maka pada akhirnya dia akan menjadi juara. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita begitu senang melihat seorang atlet bisa bertanding dengan baik saat perlombaan berlangsung. Terlebih lagi ketika mereka pada akhirnya memenangkan pertandingan tersebut dan mendapatkan hadiahnya. Namun, ada satu hal yang banyak atau kita sebagai penonton tidak bisa lihat bagaimana ia mempersiapkan diri untuk pertandingan tersebut. Tidak banyak yang tahu kelelahan, tidak banyak yang tahu keringat, cedera, atau bahkan emosi yang muncul ketika dia berlatih di sebuah ruangan pelatihan untuk mempersiapkan pertandingannya. Seorang atlet sukses pernah berkata seperti ini, "Saya benci setiap menit pelatihan, tetapi saya berkata, jangan menyerah, dan sekarang, derita sekarang, dan jalani sisa hidupmu sebagai seorang juara." Atlet itu bernama Muhammad Ali. Dengan kata lain, Muhammad Ali berkata bahwa kemenangan seorang olahragawan bukanlah saat bertanding. Sesungguhnya saat dia sedang berlatih, saat dia hampir menyerah, saat dia hampir tersiksa dan berkata berhenti di ruang latihan. Kemenangan sesungguhnya ditentukan dari sebuah ruangan di mana tidak banyak orang melihatnya. Setiap latihan yang ia lakukan sangat menentukan dari hasil pertandingan tersebut. Jadi, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Saya mendorong kita semua untuk tetap konsisten dalam ruang latihan rohani kita. Saat kita berlatih rohani di tempat tersembunyi antara kita dengan Tuhan, dengan begitu kita akan bisa menjadi juara di tempat yang terbuka. Hal ini sesungguhnya sudah menjadi teladan Tuhan Yesus sesungguhnya. Saat dia melayani selama 3,5 tahun, dia pasti akan menyempatkan dirinya untuk masuk ke ruang tersembunyi, untuk berlatih rohani,
untuk mendengar isi hati pelatih, yaitu Bapa di surga. Lalu pada akhirnya dia keluar dan bisa melayani orang, memberkati banyak orang. Markus 1 ayat 35 berkata seperti ini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita semua memiliki pertandingan iman yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi yang membuat kita bisa juara adalah saat kita konsisten dalam ruang latih kita untuk mendengar suara hati Bapa di surga dan memberikan kekuatan untuk kita menjalani setiap pertandingan iman kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan pada saat ini mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar. Kami diingatkan untuk kami terus setia dalam doa-doa kami, di dalam pembacaan firman kami, supaya kami bisa keluar sebagai seorang juara, bagaikan olahragawan yang bertanding dalam setiap pertandingan iman kami masing-masing ya Tuhan. Kami butuh kekuatan yang daripada Allah, kami butuh stamina rohani yang daripada Allah, supaya kami bisa keluar dan menerima mahkota sebagai juara dalam pertandingan iman kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita setia di tempat tersembunyi supaya kita bisa keluar menerima mahkota juara kita. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di lain kesempatan.